نحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نصلي ونسلم على من أنزل إليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته الكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan taklim atau kajian kita, di mana sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa sedikit mengulangi, kalau ada orang tertinggal sholat, maka anak, cucu, keluarga atau orang lain itu tidak bisa menggantikannya atau mewakilinya, atau kita tidak bertemu hadis secara khusus atau dalil khusus mengenai hal itu. Kalau haji sudah kita baca bahwa bisa diwakili, puasa Ramadan juga bisa, ataupun pemberian zakat. Lalu kalau sholat masing-masing harus diri pribadi masing-masing, tidak ada hubungannya suami, istri, orang tua, anak, benar-benar urusan pribadi. Namun secara persis sholatnya itu memang tidak bisa, tapi secara pahala bisa saja, yang disebut dengan sholat hadiah. Kita baca kemarin itu terkait sholat hadiah bahwa bukan sholatnya tapi pahalanya yang dihadiahkan. Dia berbeda lah antara kayak kita misal kalau kita berhaji nih, tahun ini kita berangkat haji misalnya, niatnya itu atau berniat ibadah haji itu untuk diri kita, maka kita terhitung menunaikan kewajiban haji. Tapi setelah kita berhaji lalu berdoa, ya Allah, jika ada kebaikan pahala dari ibadah haji yang hamba lakukan ini, semoga kau bagi pahalanya untuk orang-orang tertentu, maka bisa tetap saja berlaku, tapi bukan orang yang dihadiahi pahalanya itu tidak disebut berhaji gitu nah. Beda dengan begitu kita berangkat haji, niatnya memang untuk seseorang, ya disebut dengan badal, itu menggantikan, sepenuhnya menggantikan gitu. Jadi ibaratnya itu kita itu dapat pahala upah gitu nah. Ibaratnya kalau
secara logikanya kita itu dapat pahala upah mengerjakannya aja. Tapi sepenuhnya pahala haji itu karena tergantung diniatkan. Bisa dipahami lah. Kayak gini nah, ini tadi sholat subuh kan niatnya untuk kita, karena tidak bisa untuk orang lain, tidak bisa untuk mewakili orang lain kan, atau kita mengqadha atau tidak bisa. Tapi kalau kita minta pahalanya dibagi dari sisi pahalanya bukan sholatnya gitu nah, maka bisa saja semua ibadah ternyata apa saja ibadah yang kita lakukan, yang kita memahaminya ada hitungan pahalanya di situ, maka bisa saja kita bagi dengan orang-orang yang kita inginkan. Tinggal berdoa, diniatkan gitu kepada Allah, ya Allah, hamba baru selesai melaksanakan pembacaan ayat suci Quran. Jika pahalanya ada di sisimu, maka semoga kau bagi kepada fulan bin fulan. Itu bukan bacaannya tapi pahalanya sekali lagi. Jadi itu yang membedakan sholat sunnah hadiah itu atau sholat hadiah itu bukan sholatnya tapi pahalanya. Secara umum dia begitu, maka berarti semua ibadah ini bisa saja pahalanya. Nah, berapa persisnya itu Allah yang membagi. Cuma kita meminta kepada Allah agar pahala itu dibagi begitu. Jadi kembali sekali lagi, kalau selain sholat dia bisa, misalnya tadi kita contohkan lagi puasa. Memang misalnya esok kita mau puasa, benar-benar niat dari malam harinya itu sudah kita niat gini, sengaja saya puasa besok hari mengqadha atau bayar hutang Ramadan untuk almarhum fulan bin fulan. Nah, berarti ini membayarkan hutang puasa untuk seseorang. Bisakah begitu? Bisa. Karena banyak hadisnya terkait hal tersebut. Tapi bisa juga begini, berbeda tapinya lah, dan dia tidak membuat hutang itu menjadi lunas. Begitu malam hari kita sengaja saya puasa besok hari, misalnya puasa Senin Kamis, sengaja saya puasa sunnah Senin esok hari karena Allah Ta'ala. Puasa, begitu selesai puasa, pas berbuka atau selesai dari berbuka, lalu kita berdoa, ya Allah, semoga kau bagi pahala puasa hari ini dengan almarhum fulan bin fulan. Nah itu pahalanya aja itu dikasihkan. Bahasanya dibagi. Bukan puasanya. Puasanya betul-betul kita yang untuk kita. Bisa dipahami ibu-ibu? Nah sholat itu nggak ada mengerjakan sholat buat orang benar-benar sepenuhnya untuk orang itu. Tapi kalau kita sholat pahalanya dihadiahkan bisa. Nah bedanya di situ aja, khusus untuk sholat. Maka muncul yang namanya sholat hadiah itu. Ya dalam rangka karena tidak bisa secara persis mengerjakan sholat untuk orang lain itu, maka akhirnya ada peluang masih pahalanya sampai pahalanya paling tidak adalah dengan cara dihadiahkan, bukan sholatnya sekali lagi tapi pahalanya. Nah, seperti itulah yang kemudian disebut dengan sholat hadiah itu. Dan kalau secara umum sekali lagi dia semua ibadah, bukan hanya sholat. Lalu beberapa waktu saya pribadi merenungi, akhirnya saya sampai pada kesimpulan khusus untuk praktek kita di masjid ini, insya Allah setiap pekan khususnya pengajian saya
saya pribadi lebih cenderung untuk memimpin mengqadha sholat saja. Jadi nanti Bapak Ibu yang merasa sudah sholatnya tidak ada tertinggal, nanti laksanakan sholat isyraq seperti biasa, tapi mungkin dilaksanakan sendiri. Yang ikut berjamaah itu kita mengqadha. Nah, insya Allah hari ini kita akan mengqadha sholat zuhur. Sholat zuhur. Jadi insya Allah saya sudah niat setiap pengajian saya di sini khususnya pas waktu syuruk itu kita akan terus mengqadha, mengingat atau mempertimbangkan kemungkinan besarnya terlalu banyak hutang jamaah ini. Jadi menjembatani yang hutang sholatnya belum tidak lunas-lunas juga, ya minimal sepekan sekali itu ada. Nah, jadi hari ini kita mulai dengan sholat zuhur, insya Allah nanti selesai dari pengajian ini kita mengqadha sholat zuhur. Nanti di pekan berikutnya asar, terus berlanjut begitu. Nah, makanya tadi biar jelas, kalau Bapak Ibu merasa tidak ada tertinggal sholat, artinya sudah terbayarkan semuanya, ya Bapak Ibu tetap saja melaksanakan sholat sunnah isyraq seperti biasa. Nah, oh, saya tertinggal ada sholat isyraq juga mau. Nah, berarti perlu energi yang lebih, mengqadha ikut, setelah itu laksanakan sholat isyraq. Cuma kami makanan duluan ke situ. Jadi, nah yang mau lanjut salat aja dulu gitu. Tapi insya Allah tidak, jatahnya sudah ada. Dia sudah tetap disiapkan. Cuman kalau kurang aja, Pang. Kalau kurang yang belakangan ya mohon maaf. Yang duluan sudah, malahan kan di kita ini ada yang belum sholat lagi duluan sudah ke situ. Nah, karena mungkin beliau tuh berpikir kalau saya ikut sholat pas lambat gerakan ke situ takut nggak sempat, mending berdahulu aja. Nah, ada tapi sedikit aja yang begitu, 1-2 orang aja. Jadi saya pribadi berniat gitu ya, mudah-mudahan ini bagian daripada membantu Bapak Ibu jamaah yang belum terlunasi, belum terbayarkan sholatnya dan tidak tekerjakan kalau sendiri gitu. Nah, minimal dibantu dengan pas waktu berjamaah. Ya, sekali lagi bukan untuk menyombongkan diri, dulu pernah saya sampaikan kalau saya pribadi sejauh yang saya ingat saya pernah tertinggal sholat tapi sudah terbayar, tidak ada yang benar-benar tertinggal tidak dibayarkan sampai saat ini. Nah, tapi dalam fikih itu kalau saya mengerjakan lagi mengqadha itu padahal sudah misalnya terbayarkan, maka statusnya sunnah, pahalanya tetap dapat pahala sunnah begitu. Makanya tidak mengapa saya yang terulang lagi misalnya padahal sudah misalnya diqadha. Begitu pula yang lain sama aja. Kalau kita itu sudah sebetulnya sudah mengqadha, cuman mengqadha lagi gitu. Nah, maka hitungannya nanti bagi yang sudah itu terhitung sebagai pahala sunnah. Jadi sederhana saja, dua hal yang kembali diingatkan itu masih seputar tentang mengqadha sholat ini karena kami dapat informasi khususnya dari mungkin ada yang biasa mendengar kiai atau ulama besar Kalsel yang saat ini beliau masih aktif, Kiai Guru Bakhit. Bahkan beliau sampai hari ini menginstruksikan kepada murid-murid beliau yang ada di Samarinda khususnya
untuk benar-benar lebih sering mengajak orang-orang yang membantu orang-orang yang tertinggal sholat itu dan belum diqadha gitu. Nah, makanya di Pemuda ya, Masjid Al-Muhajirin, masjid besar itu, di sana itu rutin setiap pekan maghrib isya waktunya. Itu secara berjamaah khusus. Jadi tiap minggu begitu mengqadha salat. Bahkan sengaja dibuat undangan khusus. Program itu dibuat oleh takmir masjid. Jadi antara maghrib isya itu mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu. Dan alhamdulillah banyak yang ikut. Rupanya banyak yang tertinggal di situ juga. Nah, jadi banyak yang hadir di situ. Tapi ya sekali lagi bahwa ini bagian kewajiban yang ingin kita tunaikan terkait mengganti sholat itu yang dia tidak bisa diwakili. Nah nanti seandainya ada mendengar bahwa sholat itu pun bisa diwakili atau digantikan oleh orang lain, maka kita tidak kaget karena memang ada sebagian pendapat ulama yang menyatakan seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya tadi secara bahasa hadis khusus tidak ada, tapi mereka menggunakan dalil qiyas, menyamakan. Dalil yang dipakai itu dalil riwayat Imam Bukhari tentang hadis puasa. Dalilnya hadis puasa dipakai ke sholat. Maksudnya apa? Disamakan, namanya qiyas. Menyamakan kewajiban puasa ternyata bisa diwakili, digantikan, dibayarkan oleh orang lain. Dan puasa ini juga bagian daripada rukun Islam. Maka dikiaskan. Begitu juga berarti dengan sholat gitu. Nah, lalu muncul pendapat yang menyatakan oh ternyata bisa. Tapi sebagaimana haji itu kan gini, yang boleh mewakili menggantikan haji orang lain adalah orang tersebut telah berhaji atau telah melakukan ibadah hajinya. Kenapa harus begitu? Karena bagaimana mungkin dia melaksanakan haji untuk orang lain yang bahasanya kewajiban itu, sementara kewajiban dirinya saja belum ditunaikan. Nah, inilah yang membuat sholat ini lebih sulit. Bagaimana mungkin kita menggantikan, membayarkan hutang sholat orang, sementara hutang kita tidak terhitung banyaknya. Gitu, nah itu yang membuat sulit mengqadha, menggantikan sholat orang lain tuh. Ya kecuali kita benar-benar telah tidak ada tertinggal sholat sama sekali gitu. Nah itu yang membuat pendapat mengkias itu menyamakan. Jadi ini sebatas pengetahuan sajalah bahwa kata orang misalnya atau nanti suatu saat mendengar ada guru, ada ustadz yang menyampaikan bahwa sholat itu bisa saja juga digantikan oleh orang lain. Kalau dalilnya dengan hadis secara khusus maka itu tidak ada. Tapi kalau menggunakan yang namanya qiyas, maka iya, ada pendapat itu di dalam mazhab. Di antaranya adalah mazhab Imam Syafi'i bisa menggantikan sholat orang lain itu. Dalilnya tadi yaitu menyamakan dengan ibadah puasa. Tapi ini pendapat sedikit atau segelintir ulama saja. Tidak seperti pendapat untuk mengqadha salat untuk dirinya sendiri. Kalau itu sepakat 4 mazhab juga menyebutkan tentang kewajiban mengqadha tersebut. Mungkin itu sekilas sebagai pengantarnya. Jadi sekali lagi insya Allah selepas ini menjelang waktu isyraq atau pas waktu isyraq nanti kita akan mengqadha daripada salat zuhur. Yang ingin mengqadha salatnya silahkan bisa ikut bersama berjamaah, dan yang sudah tidak ada lagi lalu dia ingin melaksanakan salat sunnah isyraq juga silahkan, atau ingin dua-duanya juga tidak mengapa.
Waktu isyraq itu saya lihat jadwal yang dari Kemenak itu mulai dari awal masuknya waktu syuruk sampai terhitung akan masuk waktu duha itu kurang lebih 24 menit. Iya, 24 atau iya 25. Enggak, ininya durasinya 22 menit ya. Iya. Nah, artinya sempat. Makanya tadi kalau misalnya mau mengerjakan mengqadha dulu lalu setelah itu lanjut hendak sholat isyraq sendiri, waktunya masih sempat insyaallah gitu. Baik, mungkin itu sebagai pengantarnya. Seperti biasa, silahkan kepada jamaah, bapak atau ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Enggih, boleh, silahkan. Nah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sekedar menanyakan mengenai mewakili haji itu ya, badar haji. Enggih. Itu menurut pendengaran saya yang saya dengar bahwa badar haji itu dilakukan oleh orang yang sudah pernah haji ya. Enggih, ya. Nah, terus personnya jadi pribadinya yang mewakili itu hanya mewakili untuk satu orang kan ya Pak? Betul. Nah itu yang saya dengar begitu. Enggih. Tapi kenyataan di lapangan, saya pernah ada di ya Mekah, Madinah, itu 5 kali musim haji saya ada di sana. Itu saya lihat tuh kok ada orang yang mukim di sana itu mewakili sampai beberapa orang. Jadi apa membadal haji kan sampai 5 orang, 10 orang gitu. Yang orang yang itu dia mukim di sana. Melakukan itu. Nah terus bahkan akhirnya saya menilai wah ini orang yang sengaja cari duit pakai apa pakai dasar itu badar haji itu. Iya, badal. Bahkan dia saudaranya punya agen-agen di kampungnya di mananya tuh saudaranya apa awas kalau ada orang haji berhaji kasih ke saya aja tarifnya sekian apa gitu. Nah setelah saya tahu itu pulang ke Indonesia terus saya bilang mengenai badal haji itu, oh enggak katanya saya mah Ustadz saya mah baik, benar pasti benar dilaksanakan dengan gitu. Oh itu Ustadz saya untuk imam saya itu yang di sini. Iya mungkin imamnya mah benar, ustadznya benar. Di sananya itu saya lihat tuh itu apa? Ya itu ya dikasihkan ke orang yang mukim di sana ternyata orangnya tuh menerima beberapa ini banyak. Diterima semuanya. Iya, nah itu ya kalau saya nerangkan bahwa harusnya satu orang oleh satu orang di sananya yang mengerjakan. Betul. Kenyataannya di sana tuh orang mukim tuh kebanyakan yang kayak gitu yang mukim di sana tuh. Nah jadi saya sengisek nih, jadi kalau Anda mau mengibadah hajaran saya aja, ke saya aja, saya mah bisa tidak usah nunggu antrian. Saya bisa tahun ini ke sana saya kerja bisa maka bisa kerja. Nah terus saya bisa melaksanakan haji, tidak usah ngantri sampai 10 tahun, 15 tahun itu. Ya kira-kira ya ini mah enggak menanyakan mengenai ini aja hal itu. Udah terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Beliau menginformasikan karena dulu beliau pernah tinggal di sana. Kata beliau sempat kerja di sana jadi tahu di lapangan itu. Mohon maaf banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal kan niat jamaah kita di sini atau keluarga yang minta badalkan itu benar-benar ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ternyata banyak juga bahasanya diselewengkan atau tidak sesuai syariatnya. Nah berarti ini yang harus jadi pertimbangan kita, siapapun yang ingin membadalkan orang tuanya misalkan atau keluarganya itu usahakan memberikan amanah tersebut kepada orang yang benar-benar jelas kita yakini atau bahasanya lebih hati-hati. Lebih hati-hati, apalagi mohon maaf
kan ada memang tidak semua, ada travel, ada agen-agen tertentu yang menyatakan yang mau badal haji sekian, kelihatannya sangat murah sekali, jauh lebih murah dibandingkan standar orang pada umumnya. Itu bukan tidak benar, cuman khawatir saja justru ini memang dikumpulkan, ditumpuk begitu, makanya dengan biaya yang sangat murah, sehingga sekali lagi informasi yang beliau sampaikan itu terima kasih, bahwa bagi kita anak-anak yang ingin membadalkan haji orang tuanya, keluarganya, mungkin agar lebih berhati-hati lagi. Lebih mantap jika ada orang yang kita lihat beliau sebelumnya sudah berhaji dan tahun ini akan berhaji kembali, khusus ke beliau pribadi pasti sudah kan, beliau berangkat langsung mengerjakan sendiri, itu lebih meyakinkan diri kita, sifatnya seperti itu. Karena ya begitulah manusia ini, ada saja orang-orang yang kemudian memanfaatkan niatan baik dari orang lain, dan itu ujian sebetulnya bagi kita semua, bagi muslim yang lainnya, bagaimana menanggapi ataupun menyikapi hal tersebut. Pada intinya ini informasi yang beliau sampaikan, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan niat baik kita semua itu tersampaikan dengan baik pula untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita tuju, khususnya terkait masalah badal haji tadi. Mungkin seperti itu. Ada lagi ibu-ibu? Boleh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustadz, ini khusus untuk ibu-ibu. Misalkan sholat duhur itu jam 12.15. Terus kita belum sempat sholat Ustadz, ada uzur. Terus jam 1:30 kita baru mau sholat, ternyata haid. Apakah itu termasuk sholat yang harus diqadha Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar, perempuan haid itu hadis sahih lah dari Aisyah. Perempuan-perempuan itu pernah datang mengadu kepada Rasulullah, apakah kami harus mengganti sholat kami? Rasulullah kemudian mengatakan ganti sholat, ganti puasa, tapi tidak mengganti sholat. Artinya perempuan yang haid setiap bulan ada masanya itu, dia tidak perlu membayar atau mengganti sholat tersebut, karena itu dianggap keringanan yang diberikan secara cuma-cuma tanpa perlu harus diganti. Karena akan sangat memberatkan kalau perempuan itu wajib mengqadha sholat mereka yang mereka tinggalkan atau tidak mereka lakukan karena haid itu. Sementara itu terjadi berulang kali gitu kan, tiap waktu, tiap bulan. Maka sekali lagi, untuk perempuan haid itu tidak ada mengqadha sholat waktu haid yang ditinggal, waktu dia tidak sholat saat haid itu, kecuali dua keadaan atau dua kondisi, meskipun haid tetap wajib mengqadha sholatnya. Apa ya yang diqadha padahal haid? Yang pertama yang ditanyakan tadi, sholat zuhur harusnya jam 12 lewat 15 menit misalnya, masuk sudah waktu zuhur, sudah azan orang, perempuan ini sudah tahu, oh ini zuhur sudah, cuma karena ada kesibukan, ada urusan, melihat sebentar dulu ini masih baru azan juga, itu awal waktu kan hitungannya, lalu dia melakukan aktivitas jam 1 atau jam 1 lewat, rencananya mau sholat zuhur sudah, begitu mau sholat siap-siap ternyata haid datang. Maka tadi ditanyakan, nanti selesai dari haidnya wajibkah mengganti sholat zuhur yang pertama itu? Jawabannya iya,
wajib mengqadha untuk zuhurnya. Zuhur itu aja yang karena ditundanya sholat saat itu. Misalnya kalau waktu sekolah itu kan sebentar lagi mau jemputi anak, akhirnya ya sudah sekalian aja nanti habis jemputi anak baru sholat di rumah, rencananya begitu. Tapi karena menunda-nunda itu akhirnya tiba-tiba haidnya datang, maka pada saat itu berarti dia punya hutang sholat meskipun gara-gara haid. Maka nanti selesai daripada haidnya dia wajib mengqadha sholat tersebut. Jadi jawabannya iya. Itu satu. Yang kedua, kapan lagi perempuan itu meskipun haid tetap mengqadha adalah orang-orang atau perempuan yang berhenti haidnya di 2 waktu, yaitu berhenti haidnya atau sucinya di waktu asar, satu, dan yang berhentinya di waktu isya. Kalau dia suci bersih jam 4 sore, benar-benar sudah suci itu, bersih, sudah dicek, diperiksa suci, berarti segera mandi. Di mandi bersih, langsung sholat asar kan? Langsung sholat asar. Selesai sholat asar, maka dia berdiri lagi mengqadha, mengganti sholat zuhurnya yang hari itu, yang terakhiran itu. Bisa dipahami? Diulangi. Yang kedua, yang pertama tadi jelas sudahlah. Yang kedua ini perempuan yang berhenti haidnya atau sucinya di 2 waktu sholat, antara 2 waktu sholat itu bisa di asar atau di isya. Kalau di asar, ini suci sudah, waktu asar masih, kan segera mandi bersih. Selesai mandi bersih kan waktu asar tuh langsung sholat asar kayak biasa. Selesai sholat asar berdiri lagi lanjut mengqadha sholat zuhurnya. Ini zuhur yang mana? Zuhur yang hari itu, yang terakhiran ini tadi. Kenapa? Karena zuhur dan asar itu aslinya satu kesatuan waktu, tapi dibagi 2 kan, zuhur waktunya habis, cuman masih paketan daripada asar, makanya dia bisa jamak sholat di situ. Jadi kalau berhenti waktu asar, anggaplah jam 4:30, sudah benar-benar bersih, segeralah mandi, sholat asar laksanakan dan mengqadha sholat zuhurnya. Sekali aja yang zuhur yang hari itu aja, hari terakhir itu. Atau yang berhentinya di waktu isya. Jam 8 malam bersih, sudah suci, langsung mandi, langsung sholat isya. Selesai sholat isya, berdiri lagi mengqadha sholat maghribnya. Jadi 2 itu aja di kemungkinan kalau berhentinya di 2 waktu tersebut. Kalau selain itu nggak ada mengqadha. Oh, berhentinya waktu maghrib. Waktu maghrib suci sudah. Mandi bersih, sholat maghrib, nggak ada lagi yang diqadha. Asar padahal kan dekat dengan asar, asarnya tidak diqadha. Karena dia beda tuh. Meskipun waktunya dekat, tapi dia bukan satu kesatuan. Jadi nggak ada hubungannya dengan asarnya. Kalau berhentinya di maghrib, apalagi berhentinya di waktu-waktu yang lain, misalnya jam 10 pagi, suci lalu mandi, ya sudah nggak ada sholat di situ, nggak ada yang diqadha. Bisa dipahami, ibu-ibu? Nah, jadi sekali lagi secara umum orang haid itu tidak ada mengqadha sholat kecuali 2 keadaan tadi. Satu, karena menunda-nunda, anggaplah tadi contohnya waktu zuhur, tapi bukan hanya waktu zuhur lah, waktu yang lain, kapan saja itu. Asar harusnya sholat, orang sudah azan harusnya langsung sholat. Ini enggak, ditunda-tunda dulu, gara-gara ditunda tiba-tiba haid datang. Nah nanti yang ditunda itu sholatnya wajib diqadha. Atau yang kedua, orang yang suci atau bersih di waktu asar atau di waktu isya. Bila di waktu asar, zuhur wajib diqadha. Bila di waktu isya, maghrib ikut dibayarkan hutang sholat. Itu.
Gimana ibu-ibu? Iya. Kalau bapak-bapak santai aja, tenang aja, nggak apa-apa. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin kami, ini bukan pertanyaan Ustaz, sebenarnya hanya ya request saja terkait dengan pembahasan fikih yang sudah cukup banyak, dan terima kasih diadakan adanya mengqadha sholat. Memang kita sadari bersama bahwa memang banyaknya yang tertinggal pada saat kita sudah akil balik, mungkin karena tidak kemengertiannya atau mungkin karena meremehkan atau dan sebagainya. Nah, ini yang ingin sampaikan ini terkait dengan kita ini sebagai suami yang pada umumnya kita punya istri semua. Mungkin kalau yang ikut taklim ini saya kira banyak yang bisa memahami. Tetapi anak-anak kita mungkin yang punya anak-anak perempuan di rumah dan punya suami, akan tetapi tidak mengikuti majelis taklim gitu loh, sehingga tidak mengetahui tentang aturan-aturan ibadah, terutama terkait dengan masalah kewanitaan tadi, haid tadi gitu loh. Nah, ini kalau mungkin request saja, nanti ada pembahasan tentang fikih perempuan, agar kami yang laki-laki ini paling tidak juga bisa mengetahui dan bisa memberikan nasihat atau saran kepada anak-anak kita yang mungkin ya tidak ikut taklim, kan tentunya tidak tahu saat itu. Jadi mungkin itu seperti ini loh. Kadang-kadang seorang perempuan itu kadang-kadang mungkin saya punya istri juga merasa yang dibahas tadi sudah tuntas, tapi besok aja. Nah, yang meremehkan seperti itu kan kalau ibu-ibu yang ikut taklim mungkin paham aja, tetapi kepada anak-anak kita mungkin kita juga punya istilahnya hak atau kewajiban menyampaikan hal-hal tersebut yang mungkin mereka itu tadi tidak banyak mengetahui, tidak pernah belajar tentang terkait dengan masalah haid tadi. Ya mungkin itu saja buat saya, mudah-mudahan mohon bisa untuk tentang fikih perempuan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, mudah-mudahan pada intinya kita semua khususnya selaku para suami, bapak-bapaknya ya tentu saja ada beban tanggung jawab selain untuk diri kita sendiri, ada juga tanggung jawab untuk anak, istri, orang-orang yang kita tanggung, bahwa mereka itu bukan sekedar wajib untuk dinafkahi secara zahir atau bahasanya dari sisi harta, dari tempat tinggal, pakaian, tapi ada juga dari sisi yang lain terkait pendidikan, terkait ilmu, terkait adab. Ini juga bagian daripada tanggung jawab seorang suami atau seorang ayah untuk anak-anaknya. Maka ya mudah-mudahan kita sama-sama nanti mengingat atau membaca beberapa hal terkait perempuan atau orang-orang yang kita tanggung tersebut. Nah, insyaallah mudah-mudahan sekali lagi niat kita majelis ilmu itu bagian daripada untuk memperbaiki diri, begitu pula jika bisa berbagi informasi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah tuntun, Allah bimbing kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah tadi sebagaimana yang kita sampaikan, sekaligus nanti baca doa selepas daripada sholat tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.